Jakarta shines with dreams so bright. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada Jakarta Future Festival 2025 dengan tema Collaborate to Elevate. Perkenalkan, saya Cipta Aditya yang akan menjadi moderator acara pada sesi ini. Jakarta Future Festival merupakan momentum perayaan kolaboratif kota yang dirancang sebagai ruang ekspresi, eksplorasi, dan ideasi lintas sektor. Dalam menyambut 3 momentum strategis Jakarta. Yang pertama, penyusunan rancangan RPJMD tahun 2025 dan 2029 yang insya Allah dalam waktu dekat juga akan disahkan. Lalu kemudian perayaan menuju 500 tahun Jakarta di tahun 2027 hingga penetapan visi Jakarta sebagai Top 20 Global City tahun 2045. Dalam sesi diskusi ini akan diusung tema Future of Water in Jakarta, Where Will It Flow? Dengan tujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda, guna mengidentifikasi tantangan-tantangan utama, serta bersama-sama merumuskan solusi konkret dalam membangun sistem pengelolaan air yang terintegrasi dan berkelanjutan di Jakarta. Melalui pertukaran gagasan, diskusi ini bisa diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menghasilkan rekomendasi yang mendorong pengelolaan air yang adil, inovatif, dan berkelanjutan bagi masa depan kota. Jakarta sendiri menghadapi tantangan serius dalam membangun sistem pengelolaan air yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak telah mencapai 96,99%. Cakupan sanitasi aman berbasis jaringan pipa sendiri baru mencapai 25,63%. Di sisi lain, air minum aman sebagaimana yang diamanatkan pemerintah pusat baru mencapai 70,63%. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan infrastruktur dasar yang besar untuk kita capai sebagaimana amanat RPJPD ke depannya tahun 2045. Beberapa fakta menandakan bahwa tantangan air bersih yang aman dan sanitasi layak dan aman menjadi hal yang perlu dicapai di kedepannya. Dibandingkan dengan kota global seperti Tokyo, London, kita masih banyak ketertinggalannya. Target nasional untuk mencapai akses air minum aman 100% dan sanitasi aman di 2045 menjadi tantangan yang perlu kita capai. Untuk itu, dalam sesi diskusi ini, kami merasa terhormat karena pada sesi ini telah hadir, selamat datang Pak Arif, telah hadir 4 narasumber yang saya pikir ini luar biasa hebat, yang akan berbagi pandangan dan pengalaman tentang air dan sanitasi aman Jakarta ke depannya. Izinkan saya untuk memanggil para pembicara kita. Yang pertama, izin Bu Ika, Bu Ika Agustiningrum, silakan Bu bergabung. Sambil Bu Ika ini saya sebutnya adalah sambil kenal ya. Saya sebutnya Sri Kandi aparatur sipil yang luar biasa punya pengalamannya di sektor pengelolaan sumber daya air Jakarta.
Beliau selalu menjadi garda terdepan dalam berbagai peran teknis dan operasional pengelolaan sumber daya air di Jakarta. Beliau pernah ditunjuk sebagai PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2023 dan selanjutnya dilantik secara resmi sebagai Kepala Dinas pada tahun 2025. Beliau menangani berbagai program penting dalam pengelolaan air Jakarta, mulai dari pengendalian banjir, ROB, pendayagunaan air, dan konservasi air di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Mohon tepuk tangannya. Lalu selanjutnya, yang tak kalah hebatnya, saya panggilkan Bapak Untung Suryodi. Beliau adalah Direktur Perumda Paljaya sejak Oktober 2024. Memiliki latar belakang, silakan Pak. Memiliki, ya Pak, biar kelihatan Pak. Memiliki latar belakang teknik perminyakan dari ITB. Nah, pengalamannya tidak perlu diragukan lagi, lebih dari 25 tahun di sektor air minum dan air limbah. Pernah juga menjabat sebagai Direktur Teknik dan Direktur Umum Pamjaya, serta pernah memimpin juga PT Aetra Tangerang. Beliau aktif mengikuti pelatihan internasional di bidang manajemen dan air, serta kepemimpinan, dan kita coba tepuk tangan buat beliau. Terima kasih. Selanjutnya, kami panggilkan Bapak Arif Nasruddin. Beliau adalah Direktur Utama Pamjaya sejak Juli tahun 2022. Silakan Pak. Beliau sebelumnya memimpin Perumda Paljaya selama 6 tahun, Perumda Pasar Jaya selama 6 tahun, memiliki pengalaman yang luar biasa panjang di sektor retail dan layanan makanan. Salah satunya adalah PT Hero Supermarket dan Kardik Aero Services. Beliau adalah pemimpin yang inovatif dalam berbagai penghargaan nasional, dengan berbagai penghargaan nasional, termasuk di bidang CSR, inovasi pelayanan publik, dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Nanti kita bisa dengarkan banyak sekali inovasi yang bisa dilakukan oleh Pamjaya. Kemudian terakhir ada seorang profesional muda, Lotte Trus, ya silakan. Dia adalah profesional muda dengan pengalaman lebih dari 3,5 tahun di bidang pendidikan internasional dan pengembangan proyek. Nah, saat ini ia bekerja sebagai Project Development Support Officer di Nuffic South Asia, Jakarta, dengan fokus pengelolaan air perkotaan dan pertanian di Indonesia dan Vietnam. Lotte meraih gelar Magister Studi Asia Kontemporer dari University of Amsterdam dan telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 4 tahun. Ia fasih berbahasa Belanda, Inggris, dan Indonesia. Jadi jangan takut untuk bertanya nanti, serta memiliki keahlian dalam komunikasi lintas budaya, koordinasi proyek, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Oke, kami mohon tepuk tangan, aplaus kepada 4 narasumber yang kita telah hadir, sudah lengkap. Nah, izin, kita akan mulai sesi diskusi ini, di mana setiap pembicara akan diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya. Sebagai pembicara awal, izin Bu Ika, Ibu Ika bagaimana nih? Bagaimana Ibu Ika melihat kebutuhan mendesak Jakarta akan pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan? Seberapa besar potensi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan menjamin akses kesetaraan terhadap air bersih dan sanitasi bagi seluruh warga. Silakan Bu Ika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Agustiningrum. Saya bertugas di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Kalau kita berbicara tentang air, pasti ada 3 hal yang ada di dalam benak kita, Mas Cipta. Yang pertama adalah pengendalian banjir, baik itu di infrastruktur pengendali banjir sungai, saluran-saluran, kemudian akses air bersih dan juga akses air limbah. Kalau teman-teman ingat, kira-kira 5 tahun yang lalu, 2020 dan tahun 2021 itu menjadi titik tolak ukur
bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi dan mengelaborasi seluruh kepentingan infrastruktur di 3 hal tersebut gitu. Coba saya pengen tahu yang tahun 2020, 2021 yang rumahnya kebanjiran siapa ya? Cuma 1 orang, alhamdulillah. Cuma 2 orang dari 1 orang ini, Ada kayak alhamdulillah. di luar yang Oh gitu ya, banyak yang Ajeng juga. gitu ya. Jadi kalau teman-teman saya boleh cerita gitu ya, rona dari iklim dan topografi di Jakarta. Kalau hujannya lagi musim hujan, air kita itu banyak. Tetapi kalau lagi musim dry season gitu ya, musim kemarau, dalam 1 tahun paling hujannya itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Biasanya periode September sampai dengan periode Maret itu pasti hujan. Nah sisanya itu dry season, pasti musim kering. Karena topografi kita tuh berada di downstream area di kawasan Jabodetabek ini gitu, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan ketika musim kering, water level yang ada di DKI Jakarta itu sangat-sangat minim sekali. Pertanyaannya, apakah dengan kondisi yang minim water level itu bisa digunakan untuk air bersih? Kalau untuk pengendali banjir itu safe, Tapi apakah bisa? Nah, perlu saya sampaikan di sini, di tahun 2020 itu curah hujan kita sampai dengan 377 mm hanya dalam waktu 4 jam loh. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, even bulan kemarin aja gitu, dalam 1 jam curah hujan kita itu hanya 200 mm. Nah, 200 mm kalau orang Jawa bilang tuh langsung bior gitu ya. Sementara kemampuan infrastruktur kita itu hanya 100 sampai dengan 150 mm. Itu sebabnya kalau hujan sebentar di jalan-jalan pasti banyak terjadi genangan-genangan. Pertanyaannya, air sebesar itu kok nggak bisa sih dimanfaatkan? Nah, ini yang akan kita elaborate ke depannya. Pertanyaannya lagi, persoalan Jakarta ini selain banjir, apa lagi sih permasalahannya? Teman-teman tahu nggak? Dari 1 provinsi DKI Jakarta, kurang lebih 4-6% penduduk kita itu masih buang air besar sembarangan. Masih di kawasan pemukiman padat, masih perlu intervensi-intervensi. Kalau pemukimannya sanitasinya baik, memiliki MCK yang baik, itu pasti sudah banyak. Cuman coba teman-teman jalan-jalan di sekitar Tanah Abang. Jalan-jalan ke kawasan pesisir utara. Jalan-jalan ke kawasan barat. Itu masih banyak yang melaksanakan buang air besar sembarangan. Pertanyaannya, kenapa? Kok bisa? Ya, banyak hal yang mempengaruhi faktor itu. Pertama, ekonomi, kemudian pertumbuhan penduduk yang semakin padat. Apakah pemerintah melakukan intervensi? Iya. Intervensinya seperti apa? Nanti kita cerita ya. Kemudian, selain banjir, selain sanitasi yang perlu kita elaborate kembali, pertanyaannya, kalau teman-teman sekarang berada di daerah gedung-gedung seperti ini, kemudian teman-teman di rumah sendiri, teman-teman pasti memiliki air bersih sebagai penunjang utama fasilitas kesehatan. Pertanyaannya, 1 Jakarta ini masih banyak loh yang belum merasakan air bersih, terutama wilayah utara, wilayah barat, dan beberapa wilayah timur. Nah, ini harus kita bantu mereka semua. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta bersama dengan perusahaan daerah pengelolaan air minum, perusahaan daerah pengelolaan air limbah gitu. Bagaimana sih di 3 faktor ini, air banjir, air bersih, kemudian air limbah, kita elaborate bagaimana membuat warga DKI Jakarta bisa hidup sehat, banjirnya teratasi, kebutuhan air bersihnya teratasi. Banyak program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Targetnya sampai dengan tahun 2030, target dari kami seluruh jaringan perpipaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta itu sudah harus bisa dilayani dan diakses oleh warga masyarakat. Kalau air bersih itu jelas, konteksnya jelas. Air hujan itu konteksnya jelas. Tapi bagaimana dengan air limbah? Air limbah itu, kalau teman-teman saya bisa informasikan di sini, it's okay we are late gitu kan. Kalau dibandingkan negara-negara yang lain, kita belum memisahkan antara saluran drainase dan juga saluran air limbah. Kalau musim kering, kalau teman-teman lihat di saluran-saluran itu kok airnya hitam, itu artinya apa? Artinya
perkantoran, gedung-gedung, fasilitas rumah tangga masih membuang limbahnya semuanya ke saluran. Nah, inilah yang akan diintervensi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, di kesempatan yang baik ini Mas Ita, mumpung ketemu teman-teman, saya juga mau memohon maaf nih ke teman-teman semuanya ya. Kalau jalan-jalan ke Cikini, ke Menteng, daerah Medan Merdeka, kemudian ke arah Pluit, macet nggak? Banyak galian-galian nggak? Nah, memang saat ini kami sedang membangun jaringan-jaringannya itu secara serentak. Jaringan air limbah, jaringan air bersih, pengendalian banjir, itu serentak kami laksanakan semuanya dalam memang satu waktu untuk mengejar target kita sampai dengan tahun 2030. Fungsinya apa? Fungsinya itu tadi, kita akan memisahkan antara jaringan drainase dengan jaringan air limbah, menambah jalur pipanisasi. Nah, pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan pipanisasi saja? Nggak cukup. Nggak cukup. Bayangkan saja hujan 377 mm loh, hanya dalam waktu 4 jam. Kemudian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, hujan hanya 200 mm loh, dalam waktu 2 jam. Jadi ke depannya, adalah Jakarta ini punya kurang lebih 100 waduk situ embung. Di mana kalau bisa kita memanfaatkan waduk situ embung itu nggak cuman hanya untuk pengendali banjir. Buat teman-teman yang nanti pengen jadi insinyur atau teman-teman yang sudah jadi insinyur, harapan kami adalah gitu, kalau mau mendesain sesuatu, waduk situ embung ini jangan hanya untuk infrastruktur pengendali banjir saja, tapi bisa dielaborate sebagai salah satu sumber air bersih. Bisa dielaborate sebagai salah satu konservasi air tanah. Penurunan muka tanah kita tuh sangat tinggi loh. 8 sampai dengan 15 cm hanya dalam waktu 1 tahun. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah pengambilan muka air tanah. Even though gedung ini mudah-mudahan nggak pakai muka air tanah ya Pak Arief ya. Mudah-mudahan ya. Kita harus cek dulu nih Pak Arief gitu. Nah, itulah salah satu program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi nanti kalau teman-teman Pemprov sedang menggaungkan namanya Zobat, zonasi bebas air tanah. Jadi nggak boleh sama sekali mengambil air tanah di dalam satu kawasan. Gitu. Zobat itu dan pengambilan air tanah yang berlebihan itu juga merupakan faktor penurunan land subsidence yang merupakan faktor besar terjadinya banjir di Provinsi DKI Jakarta. Jadi 3 hal tadi, banjir, air bersih, air limbah, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Harapannya ke depannya sudah banyak intervensi-intervensi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam hari ini Dinas Sumber Daya Air, kalau kami pasti dalam hal bertanggung jawab terhadap hal pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Nanti kalau air limbahnya dengan PT PAL, air bersihnya nanti dengan PT PAM. Nah, mari teman-teman semuanya, program-program ini akan berlangsung sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi tolong bantu kami juga, kita saling elaborasi satu sama lain, tidak mengambil air tanah, jangan buang sampah sembarangan, kemudian kelola air limbah dengan baik di lingkungan masing-masing, kemudian gunakan air bersih yang melalui jalur pipa PAM. Kenapa? Land subsidence pasti terjadi banjir. Kalau nggak pakai air bersih, pasti nanti air limbahnya kotor. Kalau air limbahnya kotor, maka fungsi sanitasi tidak bisa berjalan dengan baik. Mungkin gitu ya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait 3 hal ini, banjir, air bersih, dan air limbah. Terima kasih Mas Cipta. Makasih Mbak Ika. Jadi aplaus. Ya tadi Mbak Ika udah menyampaikan bahwa kedepannya ini nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa hanya banjir aja diurusin, tidak hanya air bersih saja, air limbah saja. Nah ini harus saling terintegrasi sesuai dengan tema kita tadi. Jadi dan berkelanjutan. Nah tapi semua itu nggak akan bisa kalau kita nggak jadi berkolaborasi. Nah, lanjut nih, terima kasih tadi. Selanjutnya mungkin terhadap sanitasi tadi, Mbak Ika udah sempat menyampaikan clue-clue sedikit nih bahwa PR sanitasi kita tinggi.
banyak. Lalu kira-kira nih dari sisi Pak untuk Pak, Pak Jaya, kira-kira strategi apa nih Pak yang Pak Jaya akan laksanakan ke depannya nih baik dalam 5 tahun terakhir, baik dalam untuk menyambut ulang tahun Jakarta nantinya, lalu termasuk juga tantangan terbesarnya adalah gimana kita bisa mendorong bahwa kota global 20 di tahun 2045 dan 100% sanitasi aman di 2045 dalam konteks pengelolaan air limbah yang aman, inklusif, berkelanjutan, tapi juga adaptif dan terjangkau. Silakan Pak Untung. Kayaknya udah nyala deh Pak. Kalau slide-nya ada ya? Slide, ya. Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perlu saya perkenalkan Paljaya itu apa? Yang jelas bukan Palija ya. Saya sebetulnya sering tersinggung karena selalu dari Palija ya. Palija sudah diambil alih oleh Pak Arief Paljaya. Jadi untuk apa sih sebetulnya Paljaya? Paljaya memang pemuda 100% milik Pemprov DKI. Kami bertugas melayani pengelolaan limbah domestik dan limbah B3. Ini mungkin sesuatu yang baru ya. Pada dasarnya kami layanannya terbagi 3. Yang pertama pengelolaan limbah domestik terpusat. Bapak Ibu terbayang nggak kalau kantor yang ada di Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto, Asia Afrika, SCBD, mereka ada septic tanknya nggak? Airnya kemana coba? Air yang dibeli dari Pamjaya di situ tuh gede banget. Kira-kira setelah dipakai kemana? Terpikir nggak? Itu tadi yang diomong Ibu Ika tadi. Itu kami sementara di situ namanya zona 0 baru di situ itu kami kelola. Jadi seluruh air limbah domestik itu terkumpul di kami. Kalau Bapak Ibu lihat ada gedung green yang ada pohon-pohonan samping Sampurna Strategic Square. Kemudian di dekat satu lagi ada instalasi kami yang ada di dekat stasiun Dukuh. Disitulah air tadi dikumpulkan, diolah, dan saat ini hasil olahannya sudah sesuai baku mutu dan kita buang ke Kali Krukut. Padahal itu sebetulnya sedikit lagi itu bisa diolah jadi air bersih. Ujungnya tuh nanti integrasi gitu. Jadi itu salah satu layanan. Kalau tadi Bu Ika sampaikan bahwa kalau di selokan-selokan itu masih ada air hitam, berarti memang itu tercemar begitu ya. Jadi kalau pelanggan-pelanggan kami yang sekitar di Guntur, Setiabudi, atau misalnya mungkin sekitar daerah Masjid Tangkuban Perahu begitu ya. Kalau saya keliling di sana, selokannya itu semua kering. Karena apa? Semua airnya masuk ke dalam sewerage-nya sistem yang dikelola oleh Paljaya. Itu salah satu layanan kami namanya sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Kami juga ada layanan di Ancol, kemudian di Tamrin Lain, tadi Setiabudi, kemudian Krukut. Satu lagi adalah layanan kami adalah sistem setempat. Sistem setempat itu yang belum terkoneksi dengan jaringan tadi. Yang terkoneksi masih sedikit. Nah, kira-kira kalau yang tidak terkoneksi, tadi septic tank tadi kalau kita biarkan akan seperti apa? Sudah pasti mencemari tanah, lingkungan. Dan itu yang kami jemput dengan truk yang warna putih, bukannya warna kuning terus yang nyedot pakai anduk ya. Beda. Yang warna putih ada tulisan Paljaya, pasti beda. Itu yang kami kumpulkan di Duri Sukosambi dan di IPLT Pulau Gebang. Itu kami olah
kemudian lumpurnya dapat dipergunakan. Kebanyakan gardening yang mengambil, lumpurnya nggak banyak. Airnya kita bisa buang ke sesuai dengan baku mutu, tidak mencemari. Yang ketiga adalah layanan kami adalah B3, limbah B3. Eh, Kami melayani rumah sakit untuk mengambil jarum suntik, obat yang kadaluarsa, potongan tubuh. Tapi yang kecil-kecil ya, maksudnya bukan hasil operasi gitu ya. Kemudian itu kami angkut untuk dibawa ke insinerator. Satu lagi yang terbaru kami layanannya adalah B3 umum. Jadi lampu-lampu begini ini kan ini limbah juga. Itu terkumpul dan kami olah untuk dilakukan di insinerator. Itu Perumda Jaya. Nah, sekarang kaitannya dengan dengan Jakarta ini tadi yang seperti Bu Ika sampaikan. Itu adalah ladder akses sanitasi. Akses sanitasi aman total di DKI itu ada 2,5 juta KK. Yang mempunyai sanitasi aman. Sanitasi aman itu artinya dia mempunyai septic tank berleher angsa, kemudian disedot terjadwal minimal 3 tahun sekali. Itu ada aturannya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak menyedot merasa bahwa toiletnya itu wangi, itu belum selesai masalahnya. Wangi itu bukan menyelesaikan lingkungan yang baik. Harus disedot 3 tahun sekali. Itu baru 284.000. Bayangin dari 2,5 juta kakak. Kemudian 1,78 jutanya itu sudah akses layak, tetapi dia belum terjadwal sedotnya. Saya yakin dari sekian banyak di sini ada bagian dari situ yang Bapak Ibu nggak menyedot terjadwal ya. Coba ada yang menyedot terjadwal atau mungkin malah lupa. Terakhir disedot 10 tahun yang lalu gitu ya. Karena merasa nggak meluap. Kemudian akses layak bersama itu yang dipakai bersama-sama septic tank komunal. Kemudian yang sebetulnya cukup memprihatinkan adalah yang belum layak. Yang belum layak ada 72.000 ditambah yang BABS tertutup. BABS tertutup itu punya toilet, tetapi dia buang ke drainase. Yang lebih parah lagi adalah BABS, buang air besar sembarangan terbuka. Tadi yang disebutkan Bu Ika itu di sekitar Jakarta Pusat masih ada. Jadi masih ada 1.555 KK yang masih membuang BABS. Dampak dari situ ada dari 120 titik lokasi sampling kita yang situ ya. Di situ 63%-nya itu adalah sungai, titik air sungai yang kita diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup. 63%-nya adalah tercemar berat. Artinya sebetulnya nggak layak untuk konsumsi. Solusinya memang Pamjaya. Pamjaya sedang berjuang bagaimana untuk 100%. Tetapi bagaimanapun lingkungan tidak dapat dibiarkan untuk dapat tercemar tersebut. Kemudian dari 195 sampel rumah tangga, 169-nya itu mengkonsumsi air minum tidak aman. Sampelnya. Ini semua data dari Kemenkes maupun dari Dinas LH. Tentunya tadi akan membawa penyakit berbasis air ya. Ada nanti kolera, diare, dan salah satunya juga adalah stunting. Adapun target nanti di tahun 2029, 39,15% itu harus air minum sesuai Permenkes 2023, sedangkan kalau air limbah itu harus sesuai dengan sanitasi aman. Itu targetnya. Sementara target 100%-nya itu di tahun 2045. Itu bagian dari target Global City. Outcome dari semua itu apa sih? Yang jelas kesehatan masyarakat, kemudian mencegah pencemaran lingkungan, kemudian mutu layanan akses air minum, dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sanitasi aman. Ini tadi yang saya jelaskan apa yang dilakukan oleh
Paljaya. Jadi ada spal terpusat yang tadi terkoneksi dengan jaringan. Bedanya kalau Pamjaya, airnya diproduksi didorong pakai pompa. Kalau Paljaya, air hasil produksi Pamjaya yang dipakai tadi, secara gravitasi dikumpulkan oleh Paljaya. Jadi Pamjaya mendistribusikan, kami mengumpulkan kembali untuk diolah sesuai baku mutu, dikembalikan ke badan air, atau akan dipergunakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian ini layanan kami, jadi layanan Paljaya tadi selain perpipaan, kemudian yang kami melakukan penyedotan, tadi dibawa ke Duri Kosambi maupun dibawa ke Pulau Gebang, itu kapasitasnya masih mencukupi untuk melayani Jakarta. Kemudian bagaimana dengan kantor-kantor yang belum terkoneksi dengan IPAL, dengan pengelolaan kami? Kami melakukan operation maintenance dengan kantor-kantor tersebut, dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kami melakukan penyedotan terjadwal seperti Pamjaya, kemudian BUMD lain, itu sudah banyak perusahaan-perusahaan berkontrak dengan kami. Berkontrak nanti gedung-gedung kami itu sudah ada jadwalnya. Dan harusnya memang begitu. Dan aturannya adalah begitu. Bapak Ibu kalau di rumah masih belum nyedot dalam 3 tahun, berarti Bapak Ibu juga termasuk yang melanggar perda. Itu sudah ada perdanya. Sudah ada perdanya, Perda 10 tahun 2024 kemarin dipisahkan. Memang secara penegakannya belum masih nanti ada pergub-pergub turunannya. Kemudian kamu nggak mungkin melakukan sendiri karena kami adalah operator ya. Pengelola air limbah itu tidak hanya Paljaya, swasta pun dapat, perorangan juga dapat. Kami tentunya harus berkolaborasi dengan sudah pasti dinas pengampu kami adalah dinas CSDA, kemudian Bapeda, dinas lingkungan hidup, dinas perumahan, kemudian dinas kesehatan. Tentunya pemerintah pusat tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ika, saat ini sedang dibangun perpipaan zona 1 dan sebentar lagi zona 6. Zona 1 yang tadi disampaikan Bu Ika yang tadi sekitar Menteng itu Bu ya, itu adalah mengumpulkan seluruh air dari Menteng sampai dengan Pluit. Dikumpulkan semua nanti di Pluit untuk diolah. Kebayangan itu. Airnya Pamjaya di situ dipakai, kemudian dikumpulkan, belum ditambah dengan air hujan yang nanti termasuk bagian di situ adalah interseptor. Jadi tidak hanya pemakaian dari rumah tangga, tapi juga termasuk selokan-selokan, itu nanti akan dikumpulkan. Message-nya apa? Air yang terkumpul itu banyak di Pluit. Artinya itu menjadi potensi sumber air baku. Itulah pentingnya mungkin message dari kami adalah pertama, partisipasi dari masyarakat. Nggak mungkin sanitasi akan baik tanpa partisipasi, kolaborasi dari semua tempat, dan integrasi. Karena siklusnya water cycle management itu adalah diproduksi dan dipergunakan kembali. Tentunya sesuai dengan baku mutu yang ditentukan. Demikian Pak Cipta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini ada kaitannya lagi nih nanti. Jadi pertanyaan lanjutan. Tadi Pak Untung sudah menyampaikan bahwa ternyata air tanah yang kita pakai itu belum tentu aman. Karena kenapa? Karena tadi clue-nya adalah septic tank yang ada di rumah-rumah kita. Belum tentu itu cek dulu apakah disedot nggak nih. Kalau enggak, kemana nih larinya? Jangan-jangan kita sedot juga. Nah ini yang akan menjadi tantangan juga untuk mungkin pertanyaan juga ke Pak Arief Pak. Nah gimana? Kalau kita mau hidup sehat berarti mau nggak mau nih, bukan sponsor ya Pak ya. Kita harus beralih ke air minum perpipaan. Tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya target kita, target pusat tuh 100% air minum aman di 2045. Tapi Pamjaya komit ya Pak ya. Nah, nanti bisa kita dengar bahwa 2030 bahkan bisa jadi lebih cepat lagi
Pamjaya akan meningkatkan cakupan air minum 100%. Nah Pak, kita mau dengar nih Pak, gimana sih kira-kira strateginya nih Pak, bisa confidence nih Pak, sampai 2030 bahkan mungkin lebih di bawah itu Pak, bisa meningkatkan cakupan layanan kita untuk bisa masyarakat Jakarta nih Pak, bisa sehat nantinya. Lalu gimana terhadap pengguna-pengguna air tanah nih Pak nih? Transisinya apakah kita mau larikan semua jadi pelanggan Pamjaya biar masyarakat Jakarta lebih sehat? Silakan Pak disampaikan kepada teman-teman semua di sini Pak. Ya, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya, rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Arif Nahdudin. Mandatori Pak Gubernur turunnya ke saya untuk menyelesaikan air perpipaan di Jakarta. PR-nya banyak. Tapi sebenarnya saya punya ibu namanya. Punya induk semang, Bu Ika. Jadi Bu Ika ini Kadis SDA, jadi sebenarnya menaungi kita nih, Pamjaya dan Aljaya. Jadi rekan-rekan sebenarnya ini jadi momentum yang sangat luar biasa, Mas. Saya sekaligus juga nanti saya mau expose juga beberapa program yang memang harus disampaikan. Kebetulan ini kan ada Gen Z juga, ada beberapa generasi yang lebih banyak Gen Z-nya gitu ya. Supaya nanti kita bisa bicaranya lebih open-minded, air itu gimana nantinya ke depan. Sangat sensitif. Jadi bahasanya sebenarnya gini, bahasanya better late than never. Memang secara urbanisasi kota gitu ya, Jakarta ini populasinya lebih cepat daripada infrastrukturnya. Itu diterima nggak diterima, that's the fact. Kenapa? Di 2023 penduduk Jakarta itu mencapai 10,7 juta. Itu kalau dalam kondisi malam. Kondisi siangnya itu enggak. Eksodus dari juga dari kota-kota pinggiran, kota yang suburb area di Jakarta, Greater Jakarta itu masuk ke dalam Jakarta sehingga kurang lebih di office hour itu bisa mencapai 14 juta jiwa. Dan pastinya pada saat ada di Jakarta membutuhkan air pastinya. Nah, rekan-rekan gini. Ternyata tanah yang kita injak ini termasuk gedung ini gitu ya. Di bawah tanah Jakarta, pernah kebayang nggak jumlah kilometer pipa kita ada berapa panjang? Makanya kalau kemudian ada gali-gali salah dikit aja, pasti langsung kenanya pipa air. Jadi panjang pipa existing kita saat ini mencapai 12.000 kilometer di bawah tanah kita. Jadi itu kalau kita lihat di bawah tanah kita utilitasnya itu luar biasa padatnya di bawah tanah ini. Jadi kalau rekan-rekan lagi ada landed house gitu ya, kemudian mau bikin sumur pompa gitu, jangan sembarangan ngebor karena bisa jadi di situ ada pipa kita juga yang melintas ada di situ. Jadi kondisi Jakarta memang luar biasa tentang air bersih gitu ya. Ya, nanti saya kasih gambarannya. Sebenarnya paparannya panjang banget, saya mau coba make it simply gitu ya. Slide pertama. Slide pertama tadi sudah disampaikan Mbak Ika, saya pikir saya nanti akan loncat. Ini kondisi existing kita saat ini. Sekarang ini sudah layanan kita sudah 72%. Gitu dan terus bergerak gitu ya. Pak Gubernur nyampaikan, Pak Dirut, saya nggak mau 2030. Saya mau 2029 selesai. Which is itu 1.062.000 sambungan lagi tambahan. Dan selama ini itu bergeraknya sangat lamban. Jadi saya juga akan bicara minta maaf juga sama adik-adik semuanya gitu, rekan-rekan semuanya yang bikin macet kalian yang tinggal di Bekasi, saya mohon maaf banget gitu ya. Pasti semuanya macet tuh gara-gara pipa. Di mana-mana pasti itu galiannya memang. Cuma kadang-kadang juga kita juga suka expose gitu ya kepada teman-teman. Pak itu kok macet kayak PAM tuh gak ngerjain apa-apa, itu ada chamber di situ kosong tapi gak ada yang kerja. Kita memang gak bisa pakai open cut model untuk nanam pipa. Kita pakai HDD, jacking method. Jadi pipanya didorong. Dari titik tertentu didorong dan itu adalah chamber kontrolnya. Sehingga kemudian kita tahu pipanya nyampe apa enggak, itu kan chamber kontrolnya. Nah itu yang kenapa kita nggak boleh tutup. Nah itu yang bikin kemudian Jakarta jadi jalannya agak macet. Ternyata juga kita punya pipa, usia Pamjaya udah 102 tahun. Lebih tua daripada negaranya, merdeka.
Jadi pipa kita usianya pasti 0 sampai 102 tahun. Luar biasa. Saya kemarin ke Kubota Jepang gitu, sambil waktu itu Pak Untung masih direktur teknik kita, kemudian di Pamjaya gitu, kita ke Kubota, salah satu dari supplier kita. Usia pipa kita memang benar, ternyata memang sudah sampai sejauh itu usianya. Sehingga ini menjadi salah satu juga hambatan kita untuk bisa mensuplai dengan tekanan yang memang harusnya standar. Gitu ya. Lanjut. Ini pertanyaannya pusing. Saya lewatin lagi aja. Nanti saya kasih gambaran-gambaran yang sederhana gitu ya. Dalam menuju target 100%, kita nggak boleh sombong Jakarta. Karena Jakarta itu bergantung dari daerah lain. Makanya saya minta maaf banget sama Jawa Barat gitu ya, sama Banten. Kenapa? Memang airnya dari sana. Jadi airnya pipa Jakarta, kita narik pipa dari Jatiluhur sama dari Karian Serpong. Itu sumber air kita, terutama dari Jatiluhur itu kita sampai 80% itu sumber air kita tuh dari sana. Kita tarik pipa menuju Jakarta, makanya saya bilang kalau kemudian di rumah gitu ada yang kalian mandi gitu ya sambil gosok gigi, kerannya airnya nyala. Aduh sedih saya. Nanti kalau habis ini besok atau ntar sore udah selesai mandi, tolong kalau sikat gigi airnya jangan dinyalain ya. Itu mahalnya minta ampun. Karena narik pipanya aja udah luar biasa gitu. Kalau kemudian itu dibiarkan air itu setiap detik, apalagi kerannya nggak dibenerin kalau bocor, itu netesnya bisa membuang air banyak sekali. Salah satu tadi yang kemudian menjadi salah satu pentingnya gitu. Jadi sumber air ini menjadi salah satu penting ke depannya, nggak boleh kita sembarangan terhadap air. Setuju ya? Oke, lanjut. Ini saking kemudian saya harus dorong 2029, nggak akan bisa kebaca. Ini stagingnya tuh. Sampai menuju 2029, 1.092.000 sambungan baru. Atau tambahan 7.000 kilometer lagi. Totalnya jadi 19.000 kilometer. Kalau dari Aceh ke Papua berapa itu kilometernya? Mungkin kita bisa berapa? 4 kali bolak-balik. Padahal ini ada kotanya di kota Jakarta. 19.000 kilometer. Jadi adik-adik semuanya, rekan-rekan semuanya di sini, saya menyampaikan ini karena saya perlu juga melakukan sosialisasi. Bahwasanya pastinya kami akan menjadi masalah hari ini, tapi insya Allah akan menjadi bahagian nanti di masa depan. Nggak lama kok. Jadi kalau sampai kemudian macet-macet dikit, mohon maaf banget. Karena inilah staging area yang kita sedang kerjakan. Jadi ini kelurahan-kelurahan. Jadi kita saat ini tim berbagi semuanya. Ada yang lagi reses di sana, ada yang lagi reses di sini. Jadi kita sebar semuanya. Lanjut lagi, ada di halaman, sorry. Tadi ada di halaman 7 ya. Oke, nggak apa-apa dari sini Pak. Soalnya di paparan saya ada satu slide yang memang penting, tapi nggak apa-apa gini. Saya ingin menyampaikan gini, rekan-rekan. Tadi Pak Untung sudah sampaikan tentang air limbah. Ini kita juga sama nih. Sebenarnya antara wastewater sama clean water ini harusnya sama. Jalannya seperti rel kereta. Jadi rekan-rekan, yang ingin saya sampaikan bahwasanya air yang saat ini kita proses itu adalah air yang memang adanya di permukaan. Dan air yang dalam permukaan ini, yang ada di atas permukaan bumi ini, gitu ya, di tanah kita, itu anomalinya luar biasa. Ini saya juga mengajak rekan-rekan semuanya untuk mulai menjadi social influencer, gitu, untuk menjaga air baku kita di sungai, 13 sungai ini jangan sampai polut, karena kitanya sendiri yang nggak rawat. Itu satu. Karena apa? Tadi Pak Untung sampaikan kita ada yang namanya Permenkes 2 2023. Air yang saat ini sudah jadi pelanggan PAM, airnya sebenarnya sudah siap minum. Sudah drinkable water. Pertanyaan sederhana, Pak, kenapa nggak diklaim langsung drinkable water? Karena pipa saya belum food grade. Pipa saya usianya lama, sudah tua. Makanya kenapa saya harus perbaiki semua? Jadi hasilnya tapi hasilnya itu drinkable water. Jadi sudah sesuai dengan Permenkes 2 2023. Makanya apa yang saat ini terjadi, kami memasangkan purifying semuanya di beberapa titik lokasi yang umum nantinya. Berandai-andai supaya rekan-rekan apalagi Gen Z gitu ya, jangan lagi pakai air kemasan. Saya memang benar-benar menantang supaya tidak pakai air kemasan, bukan karena brand bisnisnya ya,
Tapi sampah plastiknya pun akan membanjiri generasi berikutnya. Mulailah dengan nanti menggunakan tumbler, apapun tumbler. Saat ini Pamjaya lagi buka tumbler, bukan dagang ya, tapi membuat tumbler. Tumbler apapun. Nanti kalau ada water purifiernya Pamjaya, udah jacking aja di situ. Karena itu pasti gratis. Jadi kalau mau minum, minum aja sebanyak mungkin. Tapi setahu saya memang pastinya punya kapasitas untuk minum. Jadi supaya apa? Supaya memang kita ada beberapa hal yang harus kita hargai. Bahwasanya air pam itu sudah drinkable water. Memang kita belum berani mengklaim karena pipanya harus kita ganti semua supaya menjadi food grade level. Supaya itu memang masuk dalam kriteria yang benar. Itu satu. Yang kedua, investasi di air itu tidak murah. 7.000 kilometer itu tahu nggak adik-adik rekan semuanya? Saya lagi ngelola uang berapa triliun? Saya lagi ngelola uang 24 triliun rupiah sampai 2029. Dan saya berharap rekan-rekan semuanya nanti yang memang mau, apalagi nanti yang Gen Z yang mau bergabung kerja di PAM gitu ya. Nanti soalnya bulan Juli saya akan buka lowongan manajemen training gitu ya. Buat yang teknik-teknik nih. Supaya gabung sama kita karena kita lagi benar-benar butuh banyak tenaga ahli gitu ya. Investasi yang tidak murah. Gitu ya. Dan tidak mudah dengan teknologi yang harus kita kemudian. Yang ketiga, ketika kita mau ganti pipa yang lama ini jadi pipa baru. Tahu nggak tambahan investasi yang harus PAM lakukan? 14 triliun rupiah untuk gantiin 12.000 kilometer pipa kita. Jadi rekan-rekan semuanya tolong mulai mouth to mouth gitu ya. Bahwasanya pada saat menggunakan air, tolong pada saat mandi, tolong efisien. Yang muslim pada saat wudhu jangan ngobrol. Kenapa? Setiap ngobrol itu satu ember, air itu keluar. Apalagi kemudian dilama-lamain gitu ya. Karena apa? Mungkin ada sekolah itu ada ajarannya gitu ya. Secukupnya. Jadi tolong jangan sampai keran bocor di kamar mandi atau dimanapun wastafel gitu ya. Tetes kecil-kecil biarinin aja. Setetes itu lama-lama bisa satu ember. Dan kita memproses itu semuanya, harganya mahal. Jadi rekan-rekan semua, last but not least-nya, saya cuma menggambarkan tentang Singapura. Singapura itu kota dengan water resilient yang paling hebat saat ini di dunia. Itu Singapura. Itu dia kota tangguhnya itu, ketahanan airnya itu luar biasa. Padahal sebelahan sama kita. Tahu nggak mereka mengelolanya lagi gimana? Mereka dengan teknologi yang paling canggih, tetapi mahal sekali. Dan pemerintah harus membayar subsidi atas itu. Mereka melakukan desalinasi. Air lautnya 30% desalinasi, sisanya mereka import. Dan tada hujan tadi Bu Ika sampaikan. Di kita nih kekayaan alamnya luar biasa, tetapi kalau kita nggak punya mental untuk berpikir efisien efektif, kita juga hancur. Sementara Singapura yang karena posisinya dia negara yang kota kecil gitu ya, saking kemudian sulitnya akhirnya mereka bisa surviving. Maksud saya adalah yuk kita nikmati kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan gitu ya, kita jaga gitu ya, karena kami sedang bekerja untuk supaya kita segera masuk ke dalam rumah-rumah gitu ya. Tunggu tanggal mainnya, tadi ada stagingnya gitu ya. Dan ketika sudah ada, tolong dipakai dan tolong pastikan air tanahnya selesai dipakai. Tadi Pak Untung sampai ke rumah, kalau saya mau nakut-nakutin sama rekan-rekan gini. Ada pernah yang pernah pakai subti tanknya lagi direnovasi nggak? Saya rasa selama hidup itu subti tanknya nggak pernah direnovasi. Setahu saya. Tahu nggak jarak ideal sumur bor sama subti tank itu harusnya berapa? Minimal aja 10-12 meter. Rasanya di rumah kita jaraknya nggak sampai segitu. Giliran jaraknya ada, taunya tetangga sebelahan lagi sama sumur bor kita. Sebelahnya subti tank. Dan itu usianya harusnya 25 tahun itu harusnya dibongkar. Diulang. Kenapa? Pasti sudah ada kebocoran. Bisa dibayangkan tubuh kita itu air. 70%-nya. Kalau kemudian air minumnya kemudian nggak sehat, bisa dibayangkan ke depan indeks pertumbuhan manusia kita minimal di Jakarta. Bukannya naik nanti menjadi lebih bagus, ini bisa turun karena penyakit dari air. Itu dari saya, mudah-mudahan itu cukup buat pengetahuan kita. Nanti ada Q&A, silakan untuk dipertanyakan, nanti kita akan coba jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief tadi. Pak Arief juga udah mengencourage kita bahwa air
setetes air aja tuh yang kita pakai itu air perpipaan itu bukan yang bukan hal yang murah gitu, perlu effort yang luar biasa. Mari kita jaga air yang sudah ada, dan tapi percaya bahwa air perpipaan yang kita akan supply nanti, kita akan sediakan ke masyarakat itu menggunakan air yang sehat, yang baik sesuai dengan standar. Nah, lalu last we turn to Miss Lotte terus, ya. Jakarta face major challenge in water management and the system, especially in population growth and climate change. In your opinion, what key condition must be met to make water sector investment more attractive and sustainable? And the second one is how education and people participation could be one of the key important to improve water and sanitation sector. Please, Miss Lotte. Terima kasih Pak Cipta. Perkenalkan, saya Lotte Troost. Saya bekerja untuk Nuffic Southeast Asia. Saya izin pakai bahasa Inggris, tapi untuk pertanyaan dari teman-teman di sini bisa pakai bahasa Indonesia. So I think if we talk about one of the key elements for investment and sustainable solutions in tackling water challenges, we have, as Nuffic Southeast Asia, really believe in the power of knowledge and education to foster innovative solutions that eventually may lead to trade and investments. Maybe first a little background about Nuffic Southeast Asia. We are a Dutch non-for-profit organization spotting opportunities for the Dutch knowledge sector in Southeast Asia and facilitating institutional collaborations in strategic teams like water, agriculture. Our office is here in Jakarta, our regional office covering the whole of Southeast Asia. We are in the Dutch embassy in Kuningan, so you're very welcome to one day pass by and say hello. As I mentioned, in Nuffic, we really believe that knowledge is a powerful tool to create mutually beneficial, actionable and sustainable solutions, and collaborate. Knowledge as a foundation to collaborate with local communities, with, of course, knowledge institutions, with governments. And what do I mean with sustainable? Let me give you a few examples of our work, how we try to do that in the water sector. I think with sustainable, a very nice example is a lot of Indonesian alumni, or we call it and Netherlands alumni, so Indonesians who studied in the Netherlands at, for example, institutions like TU Delft or the Water Institute in Delft, and learn there about practices in the Netherlands, how we manage challenges related to water. I think we have a lot of similar challenges, the Netherlands and Indonesia, when it comes to flooding. You might know that almost 60% of the Netherlands is below sea level. We have more and more intensive rainfall. We have a rising sea level. So we face a lot of similar challenges. And all these Indonesian students who then return from the Netherlands to Indonesia bring a wealth of knowledge. And we are very happy and proud to see that they apply that here in their work. Some of them work in the government, some of them work in the private sector. And it's really valuable to have that alumni network and to see how they create actionable solutions to tackle water issues. Another program that we have is called Living Lab. It's an innovative playground for Dutch and Indonesian students where they work on a business case. Can be related to any topic. Last year we had a Living Lab
where students from Dutch University of Applied Sciences collaborated with a team of social designers called Kampung Collectief. And they worked with residents living in Kampung Susung Kunir near Kota Tua. And the Kampung residents live near the Ciliwung River. And the students were challenged to collaborate with the residents. How can we re-establish the connection between the residents and the river? How can we make the river not, Ciliwung River, as we all know, is very polluted. So the perception of the residents over years also changed. But how can we bring the residents and closer to the river, change their perspective? So the students collaborated also with doing some interviews with private sector, with some NGOs, and they came up with some very interesting interventions, like a river green space where the residents could have a chat together near the river. There was it was a green space, so also tackling some heat stress, but also fostering social cohesion among the residents. And by the Living Lab, we really see it as a tool to generate innovations that eventually may lead to investments from parties who are really interested in developing a river green space. Another program I would like to highlight is called DUTEP. DUTEP is the Dutch Exposure Training Program that has been running since 2014. It's a capacity building program for staff from DKI Jakarta to go to the Netherlands for around 10 weeks and do a research internship on water issues, for example, room for the water, or how does the Netherlands manage the threat from rising sea level. It's in collaboration with various host organizations like the dredging company Van Oort, the city of Rotterdam, the waterboard Delfland, and Deltares, knowledge institutions for applied research. And I'm also very happy to see some DUTEP alumni today here, and also in the room. And I think DUTEP is a nice example how capacity building initiatives and knowledge exchange can lead to investments from various parties, because the program is funded by both DKI Jakarta, but also the host organizations contribute financially because they also see that it's really valuable to create these connections between staff from DKI Jakarta and the host organizations. The staff can learn from best practices in the Netherlands, but for these companies, it also opens doors to Indonesia and to collaborate here. And we are also very happy to see the innovative ideas that the alumni from DUTEP bring back to Indonesia once they finish their time in the Netherlands. For example, Bu Ika also shared this really nice flyer about room for the river. That's a concept that we have been working on in the Netherlands for quite some time. And it's really, really nice to see how we can learn from each other and to see what is applicable here in Jakarta. I think those three programs are just some concrete examples how NUFIC is trying to build bridges between Indonesia and the Netherlands in the water sector, among others, and how knowledge exchange, capacity building can really be a foundation of sustainable long-term relationships, innovations, and hopefully a more water resilient future for both Indonesia and the Netherlands. I think I leave it there. I really look forward to discussing how, also for everyone here, knowledge
can be a good tool to collaborate in the future and to make Jakarta maybe entering the top 20 global cities. Thank you, Ms. Lotte, for your thoughtful and comprehensive response. Ya, tentunya nggak akan lengkap kalau kita nggak buka sesi tanya jawab tadi, tapi kemungkinan karena tadi ikut ada panitia juga sudah memberikan waktu, kita buka tanya jawab, izin untuk 3 pertanyaan saja. Silakan bagi yang ingin mengajukan, silakan mengangkat tangan, menyebutkan nama dan dari institusi atau dari perwakilan mana ataupun individual nggak apa-apa juga. Lalu menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya, 1, 2, 1 lagi. Ya, 3. Silakan yang pertama. Tolong mic-nya. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Iksan dari Sunter. Saya mau menanyakan beberapa hal mungkin dari tadi paparan dari Ibu Ika terkait concern dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang sudah merencanakan untuk memisahkan antara infrastruktur air bersih, air hujan, dan air limbah. Nah, sebenarnya dari 3 itu kan sebenarnya adalah 3 hal yang cukup berat apabila dilakukan bersamaan. Nah, itu tuh sebenarnya dari arahan baik RPJMN atau RPJPD DKI Jakarta itu yang diprioritaskan itu yang mana dulu, dan sebenarnya dari daya dukung dan daya tampung atau land availability-nya itu tuh apakah memang sudah siap untuk DKI Jakarta menyediakan ketiga sektor infrastruktur tersebut. Nah, lalu saya juga cukup kepo tadi ada terkait investasi. Sebenarnya untuk penyediaan infrastruktur di 3 subsektor tersebut itu tuh apakah ada tantangan terkait pembiayaan dan apakah ada peluang untuk mungkin private sector itu masuk untuk bekerja sama di pembangunan 3 subsektor infrastruktur tersebut, di mana kan itu juga akan menjadi peluang dan juga kerjasama yang cukup saling berkolaborasi untuk tujuan bersama. Lalu yang kedua mungkin terkait paparan dari Pak Untung Suryadi dari Paljaya. Tadi saya cukup tertarik terkait bagaimana saat ini Paljaya sudah mulai juga untuk masuk ke bisnis pengelolaan limbah B3 baik medis dan juga limbah B3 non medis. Saya cukup tertarik di mana apakah arah dari Paljaya ini masuk ke bisnis tersebut karena memang sudah ada market yang cukup menarik, dan juga atau karena memang ada beberapa regulasi dari pemerintah yang mengharuskan beberapa perusahaan ataupun institusi yang memberikan timbulan limbah B3 baik B3 umum dan B3 medis itu harus mengelola limbah tersebut. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukannya akan mendapatkan disinsentif, sedangkan dan itu pun menjadi peluang yang ditangkap oleh teman-teman dari Paljaya. Lalu untuk pertanyaan ketiga dari Pamjaya tadi juga saya cukup tertarik dengan ada paparan terkait membangun kemitraan strategis, Pak, dari Pak Arief tadi. Itu yang dimaksud dengan membangun kemitraan strategis untuk di tahun 2029 itu seperti apa? Apakah maksudnya itu lebih ke stakeholder juga terbuka untuk masuk ke kerjasama dengan private sector atau bagaimana? Dan juga tadi saya juga sempat mendengar bahwa kalau dari Pak Arief sendiri cukup concern bahwa memang biaya untuk penyediaan infrastruktur air bersih ini sangat-sangat mahal dan memang kita harus bijak ya dalam mengelola air. Dan tadi misalkan 7.000 km untuk penyediaan infrastruktur baru 24 triliun dan untuk rejuvenate istilahnya dari infrastruktur air bersih yang sudah existing itu 14 triliun. Nah, itu apakah dari Pamjaya ini ada tantangan tersendiri dan apakah ada peluang untuk juga kerjasama berkolaborasi dengan mungkin private sector ataupun juga stakeholder lain? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Iksan. Yang kedua, silakan. Ya. Cuman mohon lebih singkat karena emang waktu kami terbatas karena ada next session yang harus siap udah mulai lagi. Terima kasih. Ya. Saya Fernanda Putra Pratama, Ya. individu. Jadi ini mungkin pertanyaannya lebih cocok ke Bu Ika, tapi kalau ada narasumber yang mau menjawab, lain silakan.
Jadi tadi saya mendengar ada beberapa kata kunci yang menarik masalah banjir di Jakarta. Pertama itu tentang Jakarta itu posisinya di downstream. Kedua itu kapasitas penampungan air di Jakarta itu kurang dari yang hujan yang terjadi ya. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa mungkin sih Pemda DKI Jakarta atau pihak-pihak yang terkait ini membuka kolaborasi penanganan banjir dengan daerah di sekitar Jakarta gitu. Karena dari fenomena banjir ini seringkali terdengar istilah misalnya banjir kiriman gitu. Jadi yang dibayangkan oleh saya adalah karena sekitar Jakarta ini posisinya lebih tinggi, jadi bisakah kita juga men-solve problem ini dari sisi upstreamnya? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin satu boleh terakhir tapi boleh singkat lagi nanti biar gue gitu. Mohon maaf. Tapi saya terima kasih karena ada satu lagi. Nggak apa-apa pertanyaan. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa dijawab singkat. Termasuk juga ada hal apa yang mau disampaikan statement terkait dengan berita banjir Bapak untuk Lima. Ya, silakan Mas. Sore Ibu, Bapak sekalian. Saya Wawan, saya civil engineer. Mungkin pertanyaan ini lebih cocok untuk ke Bu Ika. Kemudian juga meng-highlight dari yang dikatakan Pak Untung tadi kan, kalau misal dari SCBD itu kan mudah untuk dikondisikan bagaimana pemisahan sanitary air limbahnya untuk dikelola secara terpusat. Nah, tapi untuk skala rumah tangga itu seperti apa, Bu? Mungkin rencana dari Pemprov DKI. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh masing-masing narasumber singkat karena tadi waktu juga. Tapi poin besarnya silakan dijawab dan kalau ada hal lain yang mau disampaikan silakan dari Bu Ika. Ya, kalau bicara soal air memang kita perlu waktu lama ya. Apalagi soal banjir, air bersih, dan air limbah gitu. Pertanyaannya prioritasnya yang mana? Tiga-tiganya merupakan prioritas. Kenapa? Banjir merupakan isu kota. Karena kondisi topografi kita mau nggak mau kita harus melakukan baik itu pencegahan maupun penanganan banjir. Mau nggak mau infrastruktur harus dibangun. Kalau infrastruktur nggak dibangun, maka dengan perubahan iklim dan perubahan topografi serta pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, infrastruktur tertinggal, maka banjir akan semakin lebih meluas lagi. Kemudian air bersih, apakah penting? Air bersih justru itu yang penting karena menjadi pelayanan dasar kesehatan bagi warga DKI Jakarta. Kalau kita nggak punya air, gimana kita bisa hidup untuk sehari-hari, begitu kan? Kemudian untuk air limbah apakah penting? Penting sekali karena fungsi kesehatan, kemudian efek dari sanitasi yang buruk terhadap kesehatan masyarakat warga kota itu juga menjadi peranan penting. Sehingga kalau pertanyaannya mana yang lebih prioritas, tiga-tiganya menjadi prioritas untuk kita bersama gitu. Pembiayaannya bagaimana? Pembiayaannya memang dibagi menjadi dua. Nggak semuanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun kementerian pusat. Apakah membuka peluang bagi private sector? Justru kita membuka peluang-peluang pembangunan tersebut. Contoh, pembangunan waduk. Kalau kita membangun klaster perumahan, klaster bisnis, klaster gedung-gedung, pasti akan kami tawarkan pembangunan storage yang multi-purpose function. Kemudian, waduk-waduk yang sudah kita bangun. Nanti teman-teman pulang dari sini mampir sebentar ya ke bawah. Itu ada booth-nya Dinas Sumber Daya Air. Kolaps antara Dinas Sumber Daya Air dan komunitas Sobat Air yang dioperasionalkan oleh Dinas Sumber Daya Air. Teman-teman bisa lihat bagaimana kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan juga private sector. Gimana waduk-waduk gak cuma berfungsi sebagai pengendali banjir, gak cuma berfungsi sebagai sumber air bersih, tetapi juga menjadi ruang ketiga dan ruang publik. Jadi kalau mau jogging nggak cuma di GBK, kita punya 100 waduk situ embung di 5 wilayah kota administrasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Dan sekarang sudah mulai justru kami yang menawarkan, mau nggak dioperasionalkan oleh private sector, mau nggak kita collab bareng antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan private sector atau public sector lainnya, supaya apa? Fungsi banjir, fungsi air bersih, dan fungsi air limbah serta ruang ketiganya
bisa kita kembangkan bersama. Begitu ya. Main ya ke Booth Dinas Sumber Daya Air. Satu lagi di Booth Dinas Sumber Daya Air, kalau pengen tahu proses pengendali banjir dan pengen tahu gimana sih para pasukan biru bekerja, itu ada di booth yang di sana. Teman-teman bisa coba VR dari Pemprov DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air, gimana sih mengoperasionalkan polder-polder dan pompa-pompa yang ada. Begitu. Kemudian pertanyaan dari Mas Ferry Putra Patrama, apakah membuka kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitarnya? Justru kita membantu, bukan membuka lagi. Justru Pemprov DKI Jakarta ini sekarang membantu Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor. Sebagian anggaran memang kami hibahkan ke kota-kota pendukung di sekitar Jakarta, tetapi harus untuk kepentingan pengendali banjir. Tetapi harus fungsinya mereduksi banjir karena apa? Airnya kan ngalir terus ke Jakarta. Nah, itu kita buka peluang itu dan sudah berjalan sampai dengan hari ini. Kemudian pertanyaan Mas Wawan, skala intervensi untuk rumah tangga bagaimana? Jadi nggak usah khawatir, sebenarnya kami juga mengintervensi terutama warga-warga di rumah pemukiman padat. Contohnya dengan apa? Kami tuh bikin loh MCK buat warga masyarakat. Bayangin kota metropolitan, tapi masih banyak yang nggak punya MCK sendiri. Dan itu terjadi. Kami bangunkan MCK, kami bangunkan skala skala komunal untuk sanitasi dan tangki-tangki septic tank. Bahkan septic tank warga itu kami bantu untuk direvitalisasi. Dan itu terjadi dan itu sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini. Dan kedepannya pun akan seperti itu sampai dengan apa? Sampai dengan kan kita mau Jakarta kota global nih. Jakarta kota global, tapi 4-6% kita masih rumah pemukiman padat dan berada di selam area. Itulah pentingnya kita hidup sehat. Gak mungkin dong kita sehat sendiri, tetapi warga di bantaran pinggiran kali, kemudian di pesisir pantai gak sehat. Itulah intervensi-intervensi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Gitu ya Mas Cipta ya. Terima kasih Mbak Ika. Pak Untung, silakan Pak Untung. Baik, terima kasih tadi pertanyaan mengenai kenapa Paljaya masuk ke limbah B3 gitu ya. Yang urusan perpipaan aja belum selesai, mungkin pertanyaannya begitu barangkali ya. Karena pertama memang amanah dari Perda, ruang lingkup Paljaya salah satunya adalah mengelola limbah berbahaya. Yang kedua adalah utamanya adalah mendekatkan layanan. Pengolahan limbah berbahaya itu semuanya ada di luar Jakarta. Sementara kita banyak rumah sakit, RSUD, puskesmas, klinik, itu banyak sekali ribuan di Jakarta. Itu yang kami coba dekatkan. Jadi saat ini kami dalam proses pembangunan insenerator untuk limbah P3 yang rencananya kami bangun di Pulau Gebang. Tetapi bukan berarti kami saat ini tidak melakukan. Jadi saat ini kami menjadi transporter, kami pengumpul, kami menyiapkan freezer box gitu di puskesmas, di rumah sakit, di klinik. Mereka mengumpulkan, kemudian kami ambil. Kami saat ini masih bekerja sama dengan insenerator di Kerawang. Dan itu yang punya, itu adalah join antara pemerintah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sayang sekali kan kalau Jakarta nggak punya. Tujuannya adalah mendekatkan. Jadi kita memotong pasarnya bagaimana? Banyak pasarnya. Kalau pasar limbah medis, semua rumah sakit, semua RSUD, semua puskesmas, semua klinik, itu sudah pasti ada aturannya. Kemudian limbah P3 umum, semua perkantoran, mau toner, mau lampu, itu semua pasar yang cukup besar gitu. Tetapi saat ini kami belum mempunyai insenerator yang saat ini sedang kami upayakan untuk dibangun di Pulau Gebang. Saat ini kami layanannya masih kami menjadi pengumpul, transporter, kemudian kami bekerjasama dengan pihak lain. Mungkin menjawab ya. Mas Iksan tadi yang nanya tentang itu ya, investasi. Mas doain ya Mas ya. Saat ini sih memang kita dua hal yang diarahkan Pak Gubernur. Mencari strategik aliansi gitu ya. Tapi yang lebih hebat lagi, doain 2026 kita meluncur di lantai bursa. Kita akan IPO. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah,
Sebenarnya nggak enak nih itu. Ya, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, izinkan saya mungkin menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil diskusi kali ini. Yang pertama adalah tadi sempat disampaikan bahwa pengelolaan sumber daya air itu nggak bisa diri sendiri. Kita harus sama-sama baik dari sumber daya air, Pamjaya, Paljaya, dan termasuk peran serta seluruh masyarakat juga perlu juga bersama-sama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bukan hanya untuk menekel masalah isu banjir, bukan untuk meningkatkan akses sanitasi aman, inklusif dan berkelanjutan, bukan juga untuk menyiapkan bukan hanya untuk menyiapkan akses air bersih aman, tapi juga menyiapkan ruang ketiga bagi masyarakat Jakarta yang nantinya bisa menikmati akan lebih sehat dan lebih kuat secara berketahanan ke depannya. Lalu tadi ada beberapa tantangan juga yang tadi disampaikan bahwa dalam 5 tahun ke depan mungkin akan banyak hal yang sedang dilakukan, tapi itu semata-mata untuk semua kebaikan kita semua. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa banyak sekali ruang kolaborasi yang bisa dibangun, baik dari tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Tadi Nufit Meso sempat juga membuka ruang seluas-luasnya. Bahkan kita bisa membangun jejaring. Nah, demikian mungkin nggak bisa memenuhi semua kesimpulannya, tapi ini adalah hal yang bisa kita capai dari diskusi singkat hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada seluruh pembicara dan peserta. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan mendatang. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk para pembicara kita. Selamat siang. Salam sehat semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta shines with dreams so bright.